Film ini masih bercerita tentang peperangan vampir dan Lycan, hanya saja konflik dalam film ini melibatkan bangsa manusia. Seperti dua cerita sebelumnya, Underworld 2003 dan Underworld Evolution 2006, cerita ini akan tetap berfokus pada karakter utama perempuan kita bernama Selena. Film ini dimulai dengan ditemukannya beberapa spesies non-manusia dan sejumlah kopen, vampir, dan Lycan oleh bangsa manusia. 9 hari sejak ditemukannya spesies non-manusia tersebut, jumlah manusia yang terinfeksi vampir dan Lycan semakin melonjak. Pihak militer sendiri mengkonfirmasi bahwa untuk pertahanan pertama pada vampir dan Lycan adalah ultraviolet dan perak nitrat. Mulai saat itu, bangsa manusia melalui Direktur Umum Infeksi Penyakit Dr. Jacob Bland mengumumkan bahwa tenda-tenda telah dipasang di setiap brigade di seluruh kota, dan tes-tes akan diberikan untuk memverifikasi apakah bangsa manusia terinfeksi atau tidak dengan menyemprotkan perak nitrat kepada manusia yang dicurigai terinfeksi Lycan dan menyeret manusia dari persembunyiannya yang dicurigai terinfeksi vampir. Setelah mengetahui manusia terinfeksi, pihak militer pun mengumumkan serangan gelombang kedua, sehingga membuat situasi memanas yang kemudian kota tersebut dinyatakan sebagai darurat militer dan berakhir dengan pembersihan massal bangsa manusia yang terinfeksi vampir dan Lycan. Dan Dr. Jacob mengumumkan bahwa manusia yang sudah terinfeksi tidak ada obatnya. Selena yang mengetahui pembersihan tersebut berencana akan melarikan diri bersama dengan Michael Corbin malam itu juga. Namun kemudian sementara itu, Michael yang menunggu Selena di dermaga telah dikepung oleh militer. Karena Michael adalah seorang hibrida, bangsa manusia menjadikan Michael sebagai target utama mereka yang dibiarkan hidup. Michael yang mengetahui hal tersebut mencoba melawan, namun sayangnya pihak militer melumpuhkannya dengan granat tembak. Selena berusaha mencegahnya, namun sayangnya terlambat. Satu-satunya yang bisa dilakukan Selena adalah menyelamatkan Michael yang jatuh pingsan ke dalam air dan tenggelam. Tidak sampai di situ, pihak militer melemparkan granat ke dalam air dan tubuh mereka kemudian dibawa dan dibekukan di dalam cryogenic dan disimpan di tempat terpisah untuk dijadikan subjek penelitian. 12 tahun setelah peristiwa pembersihan tersebut, sebuah gedung di mana Selena dibekukan mengumumkan bahwa subjek penelitian mereka yang disebut sebagai subjek 2 telah melarikan diri. Selena yang masih terkurung dalam cryogenic melalui matanya bisa melihat bagaimana kronologi subjek 2 melarikan diri hingga membantunya melepaskan diri dari cryogenic. Dr. Jacob yang mengetahui Selena sebagai subjek 1 telah meloloskan diri memerintahkan 2 anak buahnya untuk membuat Selena tidur kembali dengan asap pentanil dan dengan dosis yang maksimum. Namun Selena berhasil meloloskan diri. Petugas keamanan gedung dikerahkan untuk mencegah Selena kabur, namun Dr. Jacob yang mengawasi Selena dari CCTV kemudian memerintahkan seluruh penjaga keamanan untuk membiarkan Selena kabur. Tujuannya agar Selena bisa membawa mereka ke subjek 2. Siapakah sebenarnya subjek 2 sehingga begitu penting bagi manusia, dan kenapa Selena bisa melihat kronologi kejadian subjek 2 meloloskan diri dari penglihatannya?
Dan kita sambut Underworld Awakening. Setelah lolos dari gedung antigen, Selena kemudian mengunjungi dermaga di mana peristiwa penangkapan dirinya bersama Michael Corpin oleh pihak militer. Petugas keamanan setempat memberitahukan bahwa dermaga tersebut telah ditutup 12 tahun yang lalu sejak terjadinya pembersihan. Selena kemudian meninggalkan dermaga tersebut setelah mendengar terjadinya pembunuhan, dan pembunuhnya bukan manusia. Selena segera mencari tahu tempat kejadian tersebut. Di tengah perjalanan, Selena kembali melihat kronologi kejadian pembunuhan tersebut. Di tempat kejadian perkara, seorang detektif polisi, Sebastian, bersama rekannya sedang mengidentifikasi mayat tersebut. Melihat dan menganalisis lukanya, Sebastian menyimpulkan bahwa bukanlah manusia pelakunya, tetapi laikan. Detektif Sebastian kemudian menerima panggilan telepon. Di saat bersamaan, Sebastian mengetahui kehadiran seseorang dari jauh sedang mengawasinya, yaitu Selena. Panggilan telepon tersebut memberitahukan bahwa telah terjadi kekacauan di lab antigen di mana seorang saksi melaporkan bahwa seseorang telah melarikan diri dari gedung antigen. Sebastian diminta bantuannya untuk segera melakukan penyelidikan setelah peristiwa tersebut ditetapkan sebagai prioritas penyelidikan utama mereka. Di tempat tersebut, seorang laki-laki mengetahui gelagat Sebastian yang menemukan sesuatu di atas jembatan dan segera melirik tempat tersebut. Sebastian kemudian meninggalkan TKP dan segera menuju antigen di mana ia kemudian bertemu dengan Dr. Jacoblen, orang yang bertanggung jawab atas gedung tersebut. Sebastian mempertanyakan tentang kebenaran informasi yang diterimanya dari rekannya. Dr. Jacob membantahnya dan menjelaskan bahwa misi dirinya di antigen adalah untuk mengembangkan cara pencegahan infeksi melalui subjek penelitiannya, bukan melepaskan subjek penelitian tersebut ke populasi umum, dan memberitahukan bahwa anaknya adalah korban infeksi tersebut. Dr. Jacob kemudian meninggalkan Sebastian. Sementara itu, rekan Sebastian menerima sebuah foto yang menunjukkan bahwa seseorang kabur dari antigen yang kemudian diserahkan kepada Sebastian. Rekannya tersebut mengatakan bahwa Dr. Jacob adalah seorang pembual. Sementara itu, Selena mendatangi apartemen salah seorang petugas antigen. Dari petugas tersebutlah Selena mengetahui bahwa yang menyelamatkannya adalah memang seorang hibrida sebagaimana dugaannya, dan kemudian mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh antigen terhadap dirinya dan hibrida adalah untuk membantu pemerintah mencoba menemukan obat untuk mencegah wabah yang lain, dan mengetahui mengapa dirinya akan membawa ke subjek 2 yang ternyata Selena dan subjek 2 tersebut memiliki gelombang otak yang akan saling menanggapi satu sama lain ketika mereka berdekatan dan dapat melihat melalui mata masing-masing. Dan kini sudah terjawab bagaimana Selena bisa mengetahui semua kejadian yang dialami subjek 2. Selena kembali melihat subjek 2. Penglihatan tersebut membawanya masuk ke dalam lorong pembuangan air dan diikuti David yang terus memantaunya. Beberapa laikan kemudian muncul. David lari dan mencoba bersembunyi, namun tiba-tiba bertemu dengan Selena. Selena kembali melihat laikan tersebut akan menyerang subjek 2 yang dianggapnya sebagai Michael. Selena berhasil mengusir para laikan tersebut dan menemukan subjek 2 yang ternyata bukan Michael melainkan seorang anak perempuan. David dan Selena membawa subjek 2 meninggalkan lorong dengan sebuah pen sebelum laikan datang dengan jumlah yang lebih banyak. Para laikan pun kemudian mengejar mereka. Salah satu laikan berhasil menggigit subjek 2, namun ternyata Selena kemudian menghampiri subjek 2 yang mengaku sebagai anaknya. Karena luka gigitan laikan pada subjek 2 tidak sembuh sendiri, David membawa subjek 2 dan Selena ke Kopen Pampir untuk diobati. Namun kehadiran keduanya disambut oleh Thomas, seorang dewan pampir, dengan penolakan apalagi mengetahui siapa Selena sebenarnya. Subjek 2 kemudian diobati dengan darah pampir yang membuat luka gigitan laikan di lehernya sembuh dengan cepat. Thomas yang melihat bentuk mata subjek 2 berbeda dari mereka mengatakan kepada David bahwa subjek 2 bukanlah bagian dari pampir. Selena sendiri tidak mempercayai kalau hibrida yang lain benar-benar ada, dan masih mempercayai bahwa satu-satunya hibrida yang diketahuinya adalah Michael Corpin.
Meskipun tidak sependapat dengan ayahnya, David mempercayai dan meyakini bahwa Selena sebagai seorang death dealer bisa membantunya mengajarkan bangsa vampir dan membantu bangsa vampir melawan manusia dan Lycan. Kehadiran Selena dan Subjek 2 di Copen membuat David dan ayahnya, Thomas, terus berselisih, di mana David berusaha untuk melindunginya, sedangkan Thomas meminta Selena dan Subjek 2 untuk meninggalkan Copen. Dan tiba-tiba, bangsa Lycan menyerang Copen. Sementara itu David yang berusaha melawan beberapa Lycan, namun sayangnya David yang terluka kemudian diperintahkan Selena untuk membawa Subjek 2, sementara Selena menghadang Lycan tersebut sendirian untuk mencegah mendapatkan Subjek 2. Namun ternyata Selena berhasil melukai Lycan tersebut, namun ternyata Lycan tersebut bisa menyembuhkan luka di tubuhnya sendiri dengan cepat, dan Selena pun bangkit kembali kemudian menemui David yang tengah sekarat dan menanyakan keberadaan Subjek 2. Namun ternyata Subjek 2 telah jatuh ke tangan Lycan, di mana Thomas memberikannya sebagai hadiah. David yang sekarat kemudian mati. Thomas menyalahkan Selena dan Subjek 2 atas kematian David dan kehancuran Copen. Selena kecewa terhadap Thomas dan memberitahukan bahwa Lycan yang selama ini mereka percaya telah musnah justru sebaliknya. Bangsa Lycan jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan ukuran mereka 2 kali lebih besar dari yang pernah mereka temukan sebelumnya. Dan memberitahukan bahwa Subjek 2 adalah seorang hibrida satu-satunya dan terakhir keturunan langsung Alexander Corvinus. Selena kemudian menghidupkan kembali David dengan melumuri jantungnya dengan darahnya. Selena kemudian mendatangi Sebastian, salah satu orang yang dicurigainya mengetahui bahwa Lycan sebenarnya belum punah. Sebastian kemudian menceritakan bahwa pemerintah misinya telah selesai pada Lycan sehingga agen FBI mengalihkan fokus mereka pada bangsa vampir. 3 bulan kemudian David menerima sebuah file dari rekannya. 2 hari kemudian rekannya tersebut mati tergantung di kamarnya. File tersebut berisi hasil tes pada 200 manusia yang terinfeksi Lycan yang ternyata hasilnya negatif. Hingga hal tersebut membuat rekannya mempertanyakan keasliannya atau ada seseorang yang melindungi Lycan. Sebastian mencurigai bahwa orang tersebut adalah orang yang memiliki kekuasaan di pemerintahan, sedangkan Selena mencurigai pada orang-orang yang melakukan tes. Di gedung antigen, Dr. Jacob merencanakan akan dibuatnya vaksin terakhir setelah berhasil ditangkapnya Subjek 2. Di mana vaksin tersebut untuk mencegah efek samping yang tidak mereka inginkan pada subjek penelitiannya yang kini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selain kebal terhadap perak, subjek penelitiannya tersebut memiliki kekuatan dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan stamina yang kuat. Hal itu telah dibuktikan pada anaknya sendiri, Queen, yang diceritakan kepada Sebastian telah hilang. Jika vaksin terakhir berhasil dibuat, maka kaum Lycan tidak perlu lagi bersembunyi dari bangsa manusia. Selena dan Sebastian kemudian mempersiapkan diri menuju antigen. Singkat cerita, mereka pun tiba di gedung antigen. Selena memasang alat komunikasi dan kemudian menyusup masuk ke gedung antigen dan memasang peledak di setiap pintu lift. Sementara Sebastian mengamati dari luar. Sementara itu, Dr. Jacob yang telah siap untuk melakukan pembedahan kepada Subjek 2 untuk menciptakan vaksin terakhir terpaksa menghentikan pekerjaannya, namun tidak membatalkannya ketika Queen datang dan memberitahukan bahwa Selena telah berada di gedung dan meledakkan semua pintu lift dengan peledak perak nitrat.
Dr. Jacob kemudian memindahkan pembedahan tersebut ke tempat lain. Di saat bersamaan, Selena yang sedang mencari subjek 2 berpapasan dengan Dr. Jacob. Sayangnya, Quinn yang berada di sana memerintahkan anak buahnya menghadang Selena. Selena yang berhasil meloloskan diri dari hadangan tersebut dan turun di ruangan di mana Michael dikurung dalam cryogenic, yang kemudian mendapatkan hadangan kembali dari para penjaga keamanan gedung. Selena kemudian menembak cryogenic tersebut untuk membantu melepaskan Michael. Sementara itu, David yang mengetahui keberadaan Dr. Jacob yang berada di parkiran lantai 2 melalui kamera pengawas memberitahukan kepada Selena. Namun, tak ada jawaban. David kemudian bertindak sendiri menuju parkiran 2 dan menghadang mobil Dr. Jacob. Namun sayangnya usahanya gagal. Sementara itu, Quinn mulai berubah menjadi manusia serigala raksasa. Sedangkan Selena yang menerima laporan dari Sebastian berhasil menghantam mobil Dr. Jacob di lantai 1. Dan tiba-tiba Quinn datang dan menghadang Selena. Pertarungan pun tak terhindarkan. Sementara itu, Dr. Jacob yang akan membunuh Sebastian ditantang oleh subjek 2 dan pertarungan pun kembali terjadi. Selena yang telah kewalahan menghadapi Quinn akhirnya menemukan cara untuk mengalahkannya. Selena masuk ke dalam ruangan sempit. Untuk mendapatkan Selena dan membunuhnya, satu-satunya cara yang dilakukan oleh Quinn adalah mengubah dirinya menjadi manusia. Quinn berhasil mendapatkan Selena dan bisa membunuhnya dengan mudah. Namun tiba-tiba Quinn yang tubuhnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri menganggap luka tersebut bukan masalah. Namun Selena melemparkan pin granat dan Quinn pun meledak. Mengenai subjek 2 mengaku sebagai anak Selena, begini penjelasannya. Sebenarnya ketika Selena dan Michael Corpin ditangkap dalam pembersihan, Selena sedang dalam keadaan hamil. Masih ingat pengemperutannya di Underwood Evolution bersama Michael Corpin? Di sanalah awal mula Selena hamil dan lahirlah subjek 2 yang kemudian dipelihara dan dibesarkan oleh Antigen hingga dijadikan subjek penelitian. Maka tak heran jika subjek 2 telah besar seperti itu, bukan bayi lagi. Karena Selena sendiri terkurung dalam cryogenic selama 12 tahun. Terus kenapa subjek 2 begitu penting bagi bangsa manusia? Sebenarnya subjek 2 tersebut tidak penting-penting amat bagi bangsa manusia, melainkan bagi laikan. Dalam hal ini tentu saja Dr. Jacob yang sebenarnya bagian dari laikan tersebut. Namun untuk melancarkan rencananya, Dr. Jacob mengatasnamakan penelitian tersebut untuk kepentingan manusia. Padahal sebenarnya agar bangsa laikan kebal terhadap perak. Satu-satunya kelemahan bangsa laikan sehingga mereka bisa hidup bebas tanpa perlu bersembunyi dari bangsa manusia. Dan yang bisa mewujudkan hal tersebut adalah subjek 2, seorang hibrida anak dari Selena dan Michael Corpin, satu-satunya keturunan langsung dari Alexander Corpinus. Semoga penjelasannya bisa dimengerti. Oke, mungkin ini review franchise Underworld yang terakhir. Sebenarnya lanjutannya adalah Underworld
Blood Wars, namun saya telah mereviewnya di awal. Bagi yang belum menonton, silahkan tonton saja dan cari sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Sebelum close the door video ini, jangan lupa di subscribe. Oke, saya Sebastian tapi bukan detektif. Undur diri dan goodbye.